Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan selawat atas beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan menjadi syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang saya hormati, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, khusus daripada diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah. Di situ Allah berfirman, Rasul yang menyampaikan firman itu kepada sahabat. Sehingga hari ini kita dapat menemukan data-data itu pada kitab Quran. Apa bunyinya? Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alamin. Jadi kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, ayat itu berbunyi, wahai bani Israel, wahai anak-anak Israel, wahai anak-anak keturunan Nabi Yakub. Nah, ingat oleh kamu akan nikmatku yang ada pada kamu, yang menjadikan kamu itu tinggi di alam semesta. Jadi kalau kita baca ayat itu ya biasa-biasa saja, ya seperti itu saja. Tetapi seketika saya membaca ayat ini, saya teringat dengan Bapak B.J. Habibie, orang yang pernah menjadi orang nomor 1 dan pernah menjadi wakil presiden di Indonesia ini. Sewaktu beliau sekolah di Jerman, beliau itu dapat rating 3 atau ranking 3 di sekolahnya beliau, di tempat beliau itu kuliah. Ranking 1 adalah orang Yahudi, ranking 2 orang Yahudi juga, ranking 3 baru beliau. Padahal beliau itu rajin beribadah, rajin berdoa,
rajin memohon untuk kesuksesan hidup beliau demi bangsa dan negara pada waktu itu. Akhirnya beliau curiga, kenapa dua orang Yahudi ini begitu hebat cara dia berpikir, begitu hebat cara dia memahami pelajaran-pelajaran. Pelan-pelan B.J. Habibie cari tahu apa rahasianya. Nah, di tengah malam B.J. Habibie bangun, ngintip mereka itu, apa yang sedang mereka lakukan. Ternyata jamaah yang saya hormati, yang diperbuat oleh dua orang Yahudi itu adalah bangun tengah malam, mandi, berwudu, dan membaca kitab Quran. Bayangkan, mandi, berwudu, dan membaca kitab Quran. Mereka baca kitab Quran itu satu persatu. Apa maksud mereka? Mereka ingin mencari simbol-simbol pengetahuan, simbol-simbol ilmu yang tersirat dalam kitab itu. Itu makanya kenapa mereka dapat juara 1, juara 2 di sekolah Jerman itu. Nah, kemudian saya rujukkan kepada ayat yang saya baca tadi. Di situ jelas bahasanya. Allah berfirman melalui Rasulnya, memerintahkan kepada kita untuk menyatukan ingatan kita dengan nikmat. Nikmat itu rasa. Jadi ingatan dengan rasa itu disatukan, dia akan memunculkan kesadaran. Seketika kita sadar, maka kita akan mendengar dengan pendengaran Tuhan, melihat dengan penglihatan Tuhan, merasa dengan perasaan Tuhan, dan berpikir dengan pemikiran Tuhan. Makanya kita cerdas. Makanya kita bisa memimpin alam semesta. Alam semesta di sini bukan alam yang besar ini, tidak, tetapi alam diri. Seketika kita mau bersuara, kita sadar suara kita itu salah. Seketika kita mau berkata, kita paham kata kita itu salah. Kita mau berbuat, kita mengerti bahwa perbuatan itu salah. Siapa yang mengatakan salah? Yang mengatakan salah itu adalah Allah dan Rasulnya, menunjukkan kepada kita karena kita sudah dekat dengan Dia. Makanya simbol itu ketemu dalam surat itu. Ya Bani Israel, zkur ni'mat. Satukanlah ingatanmu dengan rasa dirimu, maka kamu akan menjadi fadilah atas alam semesta. Dia menunjukkan ke situ. Kenapa sedemikian perintahnya? Karena memang kita ditiupkan ke dalam diri ini dalam rangka untuk menjadi khalifah, menguasai hawa nafsu dunia syaitan yang ada pada diri kita, yang pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang pintar dikit, tidak bisa lihat orang maju dikit, tidak bisa melihat orang kaya sedikit, tidak bisa melihat orang berhasil sedikit. Hati kita timbul iri, timbul dengki, timbul benci, mencari-cari cara bagaimana orang ini harus dijatuhkan, dijegal dan dibegal. Itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa mereka takut dengan orang-orang yang berlebih, dengan orang-orang yang pintar, yang kaya, yang berhasil? Karena mereka pantang kerendahan, takut direndahkan dia. Padahal orang pintar tidak akan merendahkan orang yang rendah, orang kaya tidak akan merendahkan orang yang rendah, orang sukses tidak akan merendahkan orang yang rendah. Lalu apa yang ditakutkan? Kalau bukan suara hati yang jelek itu, yang bersuara, yang berkata, yang berbuat untuk menjegal orang sukses. Kemudian pada diri kita itu ada sifat rakus pantang kekurangan. Kurang apa kita? Pangkat tinggi, uang banyak, harta banyak, jabatan besar, masih juga kita mengambil hak orang. Apa maunya kita? Kalau bukan karena dorongan hawa nafsu dalam diri kita untuk menguasai hak orang lain atas diri kita. Nah, ini kalau orang sudah dekat dengan Tuhan, tidak mungkin mereka melakukan itu. Baik yang pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, tidak mungkin. Pantang kalah pula lagi. Jadi 4 sifat buruk pada diri kita, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, dihimpun itu melahirkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan. 17 yang harus dikuasai. Tidak bisa kita menguasai, tidak bisa kalau bukan kita dipimpin oleh Allah dan Rasul. Caranya, satukan rasamu dan ingatanmu, munculkan kesadaranmu bahwa engkau bersama Tuhan. Itu caranya. Oleh karena itu, jamaah yang saya hormati,
Tidak bisa tidak, kitab Quran itu memang harus dibaca, dibolak-balik, diselidiki, sebagaimana Yahudi yang diceritakan oleh B.J. Habibie tadi mempelajarinya. Kalau tidak, kita akan kehilangan simbol, kita akan kehilangan tanda-tanda kekuasaan Tuhan, kita akan kehilangan jalan untuk maju mencapai kehidupan kita, dunia dan akhirat. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, dalam kesempatan yang singkat ini, saya informasikan, saya kabarkan, mari kita buka kitab Quran, kita baca satu persatu, kita kaji ke dalam. Kenapa dari situ kita mulai? Karena pada dasarnya yang kita baca itu bukan kitab itu, kitab yang dalam diri kita ini, kitab yang ada di dada kita ini, itu yang bakal kita baca. Tapi tidak ada pedomannya kecuali pada kitab Quran itu tadi. Makanya itu harus kita pelajari. Seketika kita mulai iri dengki sama orang, benci sama orang, dendam sama orang, ingin merusak orang, mestinya ada suara yang mengatakan jangan, tak boleh. Tapi seketika itu ada, kita abaikan, kita langgar, berarti kita mendustakan ayat, berarti kita membohongi ayat, berarti kita mendustakan Allah dan Rasul. Sederhananya adalah seketika itu salah kita buat, itulah dia orang yang mengingkari Allah dan Rasul. Apapun kita, siapapun kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa sya'iril mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi, di mana kesimpulannya adalah mulai hari ini mari kita mencoba untuk membuka kitab Al-Quran, karena itu adalah pedoman untuk kita membaca kitab yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa membaca gerak rasa kita, gerak batin kita, berat diri kita, arahnya kemana. Kalau kita mulai condong kepada keburukan, mudah-mudahan ada teguran, jangan dilakukan. Kalau condong kepada kebaikan, laksanakan. Kalau tidak, kita diam saja. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberkati, memaafkan, menuntun kita menuju pada jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi hadratika, aina hadarna fi hadratika bizzambina katsira, fazalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa ilan tafir lana wa tarhamna lana kunna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana syaghira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu anna wa tadaru anna wa zikrina wa qiraatal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban hanil fasai wal munkar wal ba ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.